1030 dari Prodi Agribisnis 3A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari BPP mata kuliah Tata Niaga Pertanian untuk memenuhi praktikum pada pertemuan 12. Soal pertama, jelaskan macam-macam pasar yang terjadi pada Tata Niaga Pertanian. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna yaitu pada jumlah produsen, banyak dan volume produksi. Setiap produksi hanya merupakan bagian yang kecil dari volume transaksi total di dalam pasar. Produk yang dihasilkan adalah homogen, sehingga produksi satu produsen merupakan substitusi yang sempurna bagi hasil produksi produsen lain. Setiap produsen bisa mendapatkan informasi pasar dengan cepat dan tepat. Yang kedua ada pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan suatu keadaan pasar di mana di dalam pasar hanya terdapat satu penjual, sehingga tidak ada pihak lain yang menyainginya. Yang kedua ada pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan suatu keadaan pasar di mana di dalam pasar hanya terdapat satu penjual, sehingga tidak ada pihak lain yang menyainginya, atau pure monopoli. Dalam keadaan kenyataan, perusahaan monopoli murni akan sangat sulit ditemukan, karena seandainya pun ada satu penjual di pasar itu tidak mempunyai persaingan langsung, akan tetapi kemungkinannya masih ada persaingan yang tidak langsung. Yang ketiga ada pasar oligopoli. Merupakan pasar di mana hanya ada beberapa 2-10 perusahaan yang menguasai pasar baik secara independen maupun secara diam-diam bekerja sama. Oligopoli dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada oligopoli dengan diferensiasi produk, yaitu setiap perusahaan dengan merek-merek khusus tersendiri, misalnya industri kosmetik, industri motor di Indonesia. Yang kedua itu ada oligopoli tanpa diferensiasi produk, misalnya industri seng, industri pipa besi, dan sebagainya. Soal nomor 2, jelaskan apa yang dimaksud dengan pasar lelang dan subtermal agribisnis. Apa kaitannya dengan sistem pemasaran komoditas pertanian di Indonesia? Pasar lelang merupakan sarana bertemunya penjual atau petani, produsen, dan pembeli atau pedagang atau pabrikan secara langsung, di mana pembentukan harga yang terjadi dilakukan secara transparan tanpa adanya kolusi antara pelaku usaha dan tanpa tekanan dari pihak manapun. Subtermal agribisnis atau STA merupakan sarana pemasaran yang dibangun secara spesifik untuk melayani dan melaksanakan kegiatan distribusi dan pemasaran hasil pertanian dari sumber produksi ke lokasi tujuan pemasarannya. Kaitannya yaitu petani, pekebun, dan nelayan untuk memanfaatkan keberadaan pasar lelang dalam memasarkan produk atau komoditas yang dihasilkannya. Hal ini karena selama ini sebagian besar petani dan nelayan masih belum tahu mengenai manfaat transaksi melalui pasar lelang. Keberadaan STA dibutuhkan berdasarkan pada pertimbangan spesialisasi produk hasil komoditas pertanian yang ditangani dalam arti luas, terutama terhadap transaksi yang dilakukan atas keragaman komoditas yang ditangani seperti komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan, serta perikanan. Soal ketiga, faktor-faktor apa saja yang menentukan sifat dan bentuk pasar? Sifat dan bentuk pasar dipengaruhi oleh banyak faktor, dari kedudukan ekonomi, petani, sampai pada peranan kebijakan pemerintah dan hubungan antara pasar dalam negeri dan pasar luar negeri. Dalam teori ekonomi, faktor jumlah, banyaknya pembeli dan penjual dalam tata niaga dianggap memegang peranan penting dalam menentukan bentuk dan sifat pasar. Soal keempat, apa yang dimaksud dengan oligopoli dan oligopsoni? Apa faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya struktur pasar seperti ini? Oligopsoni adalah suatu bentuk pasar di mana terdapat beberapa pembeli, di mana masing-masing pembeli cukup besar untuk dapat mempengaruhi harga barang yang dibelinya. Antara monopsoni dan oligopsoni, ada bentuk pasar yang dinamakan duopsoni, yaitu bila hanya terdapat dua pembeli, tetapi dalam praktiknya bentuk pasar ini jarang dijumpai dalam pasar oligopsoni.
banyak produsen menghadapi beberapa pembeli, di mana pembeli bertindak sebagai price setter dan penjual bertindak sebagai price taker. Oligopoli adalah suatu bentuk pasar yang di dalamnya hanya ada beberapa penjual. Masing-masing penjual mempunyai pengaruh atas harga-harga barang yang dijual, tetapi tidak sebesar pengaruh penjual monopolis. Ada saling ketergantungan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain untuk menguasai harga, dan konsumen adalah menggunakan merek-merek dagang tertentu, differentiated product, dengan mutu dan rasa agak sedikit berbeda. Perusahaan oligopolis bersedia bekerja sama dengan saingannya, menjalankan kebijakan harga dan output untuk memperoleh laba maksimal secara bersama-sama dan membentuk kartel. Yang kelima yaitu uraikan bentuk struktur pasar suatu komoditas yang ada di sekitar Anda. Ada pasar monopoli. Semua bentuk pasar yang bukan persaingan sempurna dinamakan bentuk pasar persaingan tidak sempurna atau imperfect competition, yang mempunyai berbagai bentuk seperti pasar monopoli, monopsoni, duopoli, duopsoni, oligopoli, oligopsoni, dan persaingan monopolistik. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual saja. Penjual tunggal bebas menentukan harga, penjual sebagai penentu harga price setter dan pembeli sebagai price taker. Yang diuntungkan ialah pedagang, yang dirugikan ialah pembeli, karena pedagang bebas memberi harga pada produknya. Sekian jawaban dari pertanyaan praktikum 12. On my body, I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a bed.